pemirsa Kabari, saya Vincent Lee pada malam hari ini dengan senang hati ingin memperkenalkan tamu kita yang secara pribadi saya senang berkenalan dengannya, yaitu Bapak Haryo Winarso. Bapak Haryo Winarso adalah Atase Pendidikan Nasional di KBRI Washington DC. Dan langsung saja kita berkenalan dengan Pak Haryo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Oke, saya langsung saja Bapak bisa tolong memperkenalkan diri kepada pemirsa kita, yaitu masyarakat Indonesia di Amerika, mengenai fungsi tugas Bapak sebagai Atase Pendidikan untuk Washington DC, kemudian apa harapan-harapan Bapak yang ingin Bapak capai mengenai hubungan Indonesia-Amerika, terutama di bidang pendidikan. Silakan Pak. Terima kasih. Saya sebenarnya baru tahu kalau Kabari juga punya live saya kira hanya foto still ternyata. Ya, saya mendapat tugas dari Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi Atase Pendidikan, membantu sebenarnya tugas dari Duta Besar dalam fungsi pendidikan, dan terutama saat ini di Amerika Indonesia ini mempunyai hubungan yang lebih baik dengan adanya Comprehensive Partnership, dan bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas. Antara lain adalah yang jelas-jelas disebutkan di dalam Comprehensive Partnership itu adalah meningkatkan jumlah mahasiswa dari dua belah pihak untuk menjadi lebih banyak, Indonesia 2 kalinya dan Amerika 3 kalinya ke Indonesia. Satu itu, yang kedua juga meningkatkan hubungan dalam research dan teknologi yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itu adalah tugas yang jelas-jelas selain tugas-tugas lain yang tradisional. Saya sebut tradisional karena semua Atase Pendidikan harus melakukan itu, adalah menjaga dan mendorong masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, untuk tetap mempunyai prestasi yang baik, bersatu dan selalu ingat kepada negaranya. Itu tadi ditanyakan Ya, kesulitan. mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam meningkatkan hubungan antara pendidikan, khususnya antara Indonesia Amerika, meningkatkan mungkin kerjasama research and technology. Apa kendalanya dan apa yang harapan Bapak yang Bapak bisa lakukan selama Bapak bertugas di Amerika? Ada hal yang sebenarnya opportunity yang lebih baik saat ini adalah keadaan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam arti Indonesia sekarang punya uang yang bisa memberi beasiswa kepada mahasiswanya untuk ke Amerika. Itu satu posisi yang kalau dulu kita barangkali minta-minta gitu, kalau sekarang kita tidak minta-minta karena kita punya itu, jadi itu mendorong. Tapi ada kendala. Kalau kita melihat bilateral hubungan Indonesia-Amerika dalam hal pendidikan ini, pertama adalah ada 3 hal yang menjadi penghambat mahasiswa itu tidak ke Indonesia. Saat ini ternyata universitas di Amerika itu relatif kurang dikenal lagi dibandingkan dengan universitas-universitas di negara lain. Satu. Kedua, biaya yang agak lebih mahal Amerika ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Australia, Jepang dan sebagainya. Dan yang ketiga, hambatan yang harus kita cepat selesaikan dan kelihatannya sudah lebih baik adalah visa. Ada masih beberapa hambatan mengenai visa ini yang sekarang sebenarnya relatif lebih baik. Itu 3 hambatan yang harus. Jadi kita harus mengatasi paling tidak 3 hal itu. Mengenai biaya, tentu kita akan berusaha mendapatkan biaya-biaya yang lebih murah dari universitas di sini. Itu yang paling bisa, karena kalau kita mengurangi transport kelihatannya tidak mungkin.
kalau di compare dengan Australia pasti lebih murah ke Australia daripada ke Amerika. Tapi kalau biaya itu lebih murah misalnya dengan melewati community college baru transfer itu 60% biayanya menjadi lebih murah. Jadi itu usaha lain yang dilakukan oleh kedutaan adalah lebih meningkatkan hubungan itu dengan beberapa kali pertemuan. Misalnya pertemuan yang pertama itu adalah pertemuan Higher Education Summit. Ada 26 rektor didatangkan ke Amerika, dan di sini juga ada sekitar 30 rektor, dan mereka saling bertemu untuk menjamin kerjasama. Sampai saat ini selama 8 bulan saya di sini sudah ada lebih dari 10 MOU yang diharapkan itu akan menyebabkan pertukaran mahasiswa dan pertukaran dosen lebih banyak lagi. Begitu. Ya, jadi mungkin harapannya adalah dalam masa tugas Bapak ini hambatan tersebut atau kendala tersebut bisa teratasi, terutama mungkin ya Bapak sudah menyebutkan persoalan visa untuk Indonesian students yang tadinya sangat susah, sekarang sudah lebih baik karena ada pembicaraan bilateral seperti itu ya. Kemudian soal pembiayaan itu juga mungkin calon-calon mahasiswa Indonesia mungkin perlu diinformasikan bagaimana cara untuk menghemat ongkos tersebut, menghemat ongkos studi. Yang saya berminat adalah menanyakan kepada Bapak mengenai beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, apakah ini dalam hal ini Departemen Pendidikan atau tidak, tolong Bapak jelaskan, untuk mahasiswa-mahasiswa Amerika. Ini yang banyak belum diketahui, jadi mungkin adik-adik kita, masyarakat Indonesia di Amerika bisa menyebarkannya. Bisa tolong Bapak lebih elaborate lebih lanjut, bagaimana itu maksudnya scholarship tersebut, di bidang apa saja dan kriterianya. Jadi scholarship itu kita sebut sebagai Dharma Siswa. Sebenarnya sudah cukup lama, sejak tahun 90-an. Sudah cukup lama. Tetapi pada awalnya hanya ditujukan kepada mahasiswa Amerika yang ingin belajar culture dan bahasa Indonesia. Tetapi saat ini dengan adanya comprehensive partnership ada skema baru yang dulunya itu hanya 6 bulan dan 12 bulan, sekarang menjadi 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dan ada skema baru, kalau terjadi hubungan antara universitas, maka dia akan bisa mengirim mahasiswanya ke Indonesia dengan topik yang selain bahasa Indonesia dan culture. Dia bisa belajar apa saja, tetapi selama di Indonesia diharapkan dia belajar bahasa Indonesia. Agak berbeda, bukan belajar bahasa Indonesia, tapi belajar yang lain, tapi selama pelajaran dia belajar bahasa Indonesia. Nah, beasiswanya yang diberikan sebenarnya hanya untuk allowance, bukan travel cost. Jadi hanya allowance selama tinggal di sana. Sebulannya cukuplah untuk bisa hidup di Indonesia, terutama kalau itu di Bandung, di Jogja, di Bali, di Medan, di Padang itu cukup, sekitar 2 juta sebulan untuk satu orang itu cukup. Itu sekarang di terakhir penutupannya adalah akhir bulan Februari untuk berangkat yang tahun ini, dan itu ada di website sebenarnya. Itu boleh diberitahu websitenya Pak? Saya nggak hafal namanya, tapi di websitenya KJRI San Francisco ada. Di websitenya KBRI ada, Embassy of Indonesia. Tuitionnya bagaimana Pak itu? Tuition siapa yang bayar? Tuitionnya kalau itu ada universitasnya yang sudah provider itu dibayar langsung oleh Dignas ke sana, jadi dia nggak bayar lagi tuition. Jadi tuition sudah termasuk plus untuk allowance untuk makan dan tinggal, saya rasa ya, begitu saja. Kecuali maksudnya transportasi dari negara Amerika menuju ke Indonesia dan itu yang balik, dan kembali itu yang ditanggung sendiri, gitu. Ya, baiklah kalau begitu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Winarso ini atas wawancara dan keterangannya. Kita ucapkan semoga sukses dalam tugas Anda. Terima kasih. Dan Kabari, pemirsa Kabari, saya Vincent.
Sekian bincang-bincang kita. Sampai jumpa. Bye-bye.